Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pastry bakery ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar pastry bakery ya, anak-anak. Sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua? Pak Wanta, Pak Wanta hadir? Oh iya, tadi sedang keluar ya. Sumarsa hadir? Hadir, Bu. Liza hadir? Hadir, sinyal saya agak jelek, Bu. Oke. Ismi hadir? Hadir, Bu. Widya hadir? Hadir. Aris hadir? Hadir, Bu. Lina hadir? Hadir, Bu. Asri hadir? Hadir, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih hari ini sudah hadir semua ya. Sudah siap dengan materi hari ini ya. Kita akan belajar pastry bakery tentang kue dari adonan pie. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Dengan guru menayangkan PPT, dengan tayangan ini nanti diharapkan kalian itu mampu menjelaskan pengertian tentang pie. Dengan mengamati PPT ini, kalian diharapkan mampu mengklasifikasi jenis pie dan dengan menggali informasi dari buku referensi internet mengenai bahan pembuatan pie, peserta didik mampu menguraikan bahan pembuatan pie dengan tepat. Setelah melakukan pembelajaran berbasis PBL, peserta didik mampu menjelaskan bahan adonan pie dengan tepat. Setelah menonton video cara membuat pie, peserta didik mampu mempraktikkan cara membuat pie. Kemudian, kalian tahu pie? Anak-anak pernah makan pie? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Beli di warung. Saya pernah makan, ya, Bu. Tapi nggak tahu itu namanya pie atau bukan. Saya pernah makan itu ada roti yang kayak adonannya itu kayak nastar itu, tapi dicetak-cetak itu, Bu, ada cetakan kayak kembang itu, terus diisi pakai apa ya, Bu, itu apa ya, kok saus kayak saus tapi kayak apa rasanya manis. Oh ya, mungkin itu isinya fla, berarti itu termasuk jenis pie manis ya anak-anak. Mungkin kalian dekat rumahnya dekat sama Alfamart atau Indomart mungkin? Ya, Ibu, ada. Di sana biasanya ada yang jual pie. Pie-nya dari Bali kalau nggak salah ya, yang pie susu itu loh. Yang pie roti tapi atasnya kayak ada susunya, rasanya manis. Pernah nggak beli? Pernah, Bu, dapat oleh-oleh. Rasanya gimana? Enak, Bu. Enak ya? Enak, ya. Ya, itu salah satu pie ya. Baik, kita lanjutkan pengertian pie. Pie adalah hidangan yang dibuat dari hidangan pastry yang diisi dengan berbagai bahan manis dan gurih. Jadi pie-nya itu bisa manis atau gurih tergantung isinya ya. Di mana hidangan ditutupi oleh adonan pastry atau hanya memanggang kulit pie tanpa isi. Dan setelah kulit pie matang dan dingin segera diisi dengan bahan lain. Itu pengertian pie berdasarkan buku Basic Bakery kelas 11 terbitan Yudhistira tahun 2018 halaman 66 ya. Kalian melihat ada gambar apa di sini? Nggak kelihatan, Ibu. Nggak kelihatan, Ibu. Belum kelihatan ya? Belum. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh iya,
Sudah dilihat itu ada gambar apa saja ya? Pai susu. Oh iya, betul. Yang ini pai susu yang biasanya dijual, banyak dijual ya. Kemudian ini ada pai buah. Kemudian itu termasuk pai susu dan pai buah itu termasuk jenis pai manis ya. Kalau pai gurih itu ada Quis Lorenz. Ini Quis Lorenz, salah satu gambar Quis Lorenz. Kemudian pai gurih itu isinya bisa macam-macam ya. Kebetulan ini painya isinya tuna sama jagung manis. Apa terlihat? Ya, Ibu, terlihat. Bahan-bahan pembuatan pai. Bahan-bahan pembuatan pai yang pertama ada tepung terigu. Di sini kenapa saya ada gambar ini ya, karena tepung terigu itu dibagi 3 ya, ada protein sedang, protein tinggi, dan protein rendah. Kalau pembuatan pai itu menggunakan tepung protein sedang. Contohnya ada tepung segitiga biru ya. Jadi pengertian tepung terigu merupakan hasil dari proses penggilingan gandum yang tersusun oleh 67-70% karbohidrat, 10-14% protein, dan 1-3% lemak. Dan juga terigu digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan krus panna cotta pie karena adanya gelatin dan gluten mampu membentuk gluten dengan adanya air dan perlakuan mekanis. Itu menurut Charlie tahun 1982, tepung membantu pembentukan struktur untuk produk panggang yang disebabkan oleh gluten yang terkoagulasi oleh panas dan pati yang mengalami. Gitu ya, Nana. Kemudian ada margarin. Ada berbagai jenis margarin yang ada di pasaran ya. Kalian sering melihat kan? Tapi untuk kali ini, besok praktek minggu depan kita akan menggunakan margarin merek Blue Band. Setiap margarin itu beda-beda ya ketika dibikin roti ya. Margarin yang digunakan pada pembuatan pie adalah merek Blue Band. Margarin berfungsi sebagai sorting karena dapat mencegah pembentukan jaringan gluten yang terlalu panjang sehingga krus pie yang dihasilkan tidak keras. Baik, untuk selanjutnya ada gula halus. Gula halus, gula dalam proses pembuatan pie menurut Sultan dalam bukunya tahun 1982 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa manis dan menambah flavor. Yang kedua, membantu pembentukan struktur dan tekstur yang baik. Yang ketiga, memberikan warna coklat pada pie ya. Mohon maaf ini terhapus. Yang keempat, membantu mempertahankan kadar air. Ini di sini ada salah satu contoh gula halus ya. Kalian bisa membeli di pasaran gula halus, atau kalau tidak ada gula halus, kalian bisa memblender gula pasir sampai lembut. Nanti akan dihasilkan gula halus ya. Kemudian ada garam. Di rumah ada garam ya anak-anak? Ada, Bu. Rasanya garam bagaimana ya? Asin. Ada, Bu. Asin, Bu. Ya, sekarang garam juga membantu menambahkan kelihatan gluten dan cara membantu aktivitas amilase dan menghambat aktivitas protase pada tepung sehingga adonan menjadi tidak lengket dan mudah dipegang. Selanjutnya, untuk telur. Telur berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, menambah rasa yang lebih enak, dan membantu untuk memperlemah jaringan gluten karena adanya lesin dalam telur. Telur dalam adonan pie dapat menyebabkan crumb atau remah roti, memiliki bentuk sel yang seragam dan tekstur yang halus. Telur juga dapat mempengaruhi warna, aroma, dan rasa. Selanjutnya ada susu bubuk. Susu bubuk dalam pembuatan cake maupun pastry berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyerapan dalam adonan. Kasein dalam susu
mempertahankan sifat penahan air dari adonan. Susu juga memberikan efek terhadap warna krus roti dan memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya. Di sini ada gambar susu bubuk ya. Kemudian ada bahan yang lain, itu ada bahan penyusun, susu UHT, ada bahan gula, bahan isiannya ada bisa agar-agar atau fruit cocktail, itu tergantung dari isiannya ya. Berikut kita akan melihat cara membuat pie. Kita simak videonya ya anak-anak. Kenapa Bu Erna berhenti? Kenapa berhenti, Bu? Berhenti? Punya saya masih menayangkan video. Mana videonya? Belum ada gitu. Oh, mohon maaf. Saya nggak tahu kalau videonya nggak diputar, Ibu. Belum diklik loh videonya. Tadi saya menayangkan video. Mohon maaf, berarti ini mungkin nggak bisa. Mohon maaf nggak, Ibu? Apa-apa. Apa videonya terputar nih, Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Mohon maaf. Belum, Bu. Di Meet terlihatnya nggak ada ya? Mohon maaf sebentar. Sudah terputar, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah berjalan. Oh ya.
Baik, anak-anak, materinya sudah selesai. Kalian sudah melihat tadi tayangan video tentang cara membuat pie ya. Untuk minggu depan kita prakteknya membuat pie. Setelah tadi melihat video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu harapkan besok anak-anak sudah bisa membuat pie ya. Oke. Baik, untuk kesimpulan hari ini, tadi ada apa saja ya, Nana, bahan membuat pie itu? Ada tepung terigu, margarin, apalagi ya? Ada gula, Ibu. Oh iya, gula. Bu, ada gula, Telur. halus, Garam, iya. Buah-buahan Ibu. garam. Telur, Ibu. Oh iya, telur. Berarti sudah pada memahami ya, insya Allah sudah memahami. Mudah-mudahan untuk praktek minggu depan dapat berjalan lancar ya. Untuk pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Cukup, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Cukup, Bu. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima Pagi, Bu. Kasih, Bu. Oke, sami-sami. Terima kasih, Ibu. Bu Erna waktunya kok sempit sedikit sekali, tidak sampai 20 Sedikitan ya, menit. Ibu. Ya, kenapa kok Iya. sedikit? Nah, harusnya, jadi Iya. Ibu, jadi begini ya, untuk Iya. Bu Erna itu belum nampak ya, belum nampak bagaimana memotivasi siswa untuk ikut Oh iya. pembelajaran ini. Nggih, Ya. nggih. Itu belum ada nampak memotivasi siswa. Kemudian Ibu menayangkan video itu jangan berat, video gitu seharusnya kan dari apa yang ditayangkan itu dibahas kan. Coba perhatikan. Ya mulai dari bahannya dulu kan, bahannya untuk pie itu apa? Kan itu ya. Kalau perlu sudah ditayangkan bahannya di stop. Videonya stop dulu ya. Jadi ada ini namanya penguatan ya, penguatan pada siswa supaya siswa itu tidak lupa ya pada materi itu. Oh berarti intinya di dalam membuat pie itu apa? Komposisi bahannya harus bagaimana? Ya setelah ditunjukkan ya, jadi jangan lupa ya anak-anak ini bahannya ini yang sudah standar misalnya ya, intinya itu. Bahan di situ apa? Di situ bahan penggunaan bahan cairnya kan tidak terlalu banyak karena adonannya kan harus remah, harus apa renyah dan seterusnya. Itu ada lemak ya. Nanti di situ harusnya diterangkan kan itu. Berikutnya, langkah-langkah berikutnya perhatikan berikutnya. Jadi bukan video ditayangkan sendiri, video gurunya dia enggak begitu ya. Nggih, Ibu. Menjelaskan video itu tidak video suruh main, suruh siswa menyerap sendiri. Nanti si siswanya ya hanya guyonan, hanya nanggapi aja dengan seperti apa, oh kayak ngono ya wes. Tidak, tapi tetap aja Ibu tuh kan sebetulnya video di sini bukan menggantikan Ibu untuk menjelaskan, tapi membantu Ibu. Nah, ya, membantu media ini membantu Ibu untuk mempertegas, untuk lebih jelas lagi di dalam menyampaikan materi. Sebetulnya kan itu. Jadi bukan terus Ibu diwakilkan oleh video, terus Ibu sudah ya, nanti tayangan video ini nanti kita minggu depan akan praktek. Nah,
Kok tidak mengecek siswanya paham apa enggak dengan apa yang ditayangkan di video ya? Bukan gitu ya, Bu Erna, ini untuk ibu semuanya ya. Jadi jangan dibiarkan aja videonya main sendiri terus nanti udah ya. Boleh nanti video tuh di-cut dulu ya, sudah main ini bahannya ini matikan dulu, di-cut ya. Ibu. Ya, jadi perhatikan ya tadi bahan yang pokok di dalam membuat pie adalah, nah kan gitu ya. Jangan sampai tertinggal lemak ya, komposisi antara tepung dengan cairannya seperti bagaimana, seperti di resep tadi. Nah, itu harus dipertegas sama gurunya ya. Jangan terus ibu ngomong membuka, memotivasi juga enggak ya, kurang lah. Jadi membuka pelajaran bukan mengabsen. Bukan ya. Membuka pelajaran adalah bagaimana memotivasi siswa supaya siswa itu tertarik dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh gurunya, ya. Itu atau ingin mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan awal siswa lewat tes, lewat pretest, ya, itu membuka. Ya. Nah, membuka itu bisa juga dengan kita membuat suatu ilustrasi ya. Ilustrasi cerita, misalnya kalau mau ngajar tentang pai misalnya yang populer sekarang itu kan ada pai susu dari Bali. Mungkin ibu cerita ya, bisa dengan bawa gambar, bawa painya, boleh ya, misalnya atau bagaimana ya dengan makanan yang kalian pernah ndak piknik ke Bali kan gitu ya, pernah pergi ke Bali. Nah, coba kalau yang pernah kira-kira apa yang makanan apa atau sejenis kue apa yang populer dari Bali itu se-Indonesia Raya sudah tahu kalau sudah pernah ke Bali kan gitu, ceritanya kan seperti itu. Itu untuk menggiring siswa supaya nanti sudah tahu nggak sih siswa itu tentang kue yang akan diajarkan kan ya. Sama, terus akhirnya juga simpulannya padahal di sini saya harus menilai ibu bapak itu bagaimana menyampaikan evaluasi. Nah, kan udah nampak evaluasinya ya. Paling tidak evaluasi itu satu soal atau misalnya ya disampaikan dalam bentuk pertanyaan ya. Atau boleh ini ditayangkan soalnya. Coba tulis kan ini kan online ya, ngajar online, mungkin ditayangkan. Coba dijawab ini pertanyaan ibu kaitannya dengan tadi materi yang ibu sampaikan. Boleh ditayangkan, terus nanti silakan dijawab atau misalnya siapa. Nggak ada evaluasi, murah-murah disimpulkan, ya, gitu. Jadi penutup, padahal saya harus menilai, berarti kan ya mungkin di RPP ibu kan sudah ada ya itunya apa evaluasinya, bahan evaluasi, karena saya harus melihat bagaimana ibu menyampaikan evaluasinya dan kategorinya harus quotes, ya. Ini loh, saya punya lembar penilaiannya ya. Pamu awal aja punya di C2 3.2 ya, Pamu awal itu. Jadi itu kan saya juga harus menilai yang evaluasinya. Jadi lengkap penilaiannya. Ya paling tidak ibu mewakili lah, ada evaluasinya 2 pertanyaan atau 2 tugas yang disampaikan. Jadi jangan terus ujuk-ujuk. Makanya kan waktunya jadi sulit, harusnya ibu kalau 30 sampai 35 menit. Ya mungkin 35 menitnya sampai dengan evaluasi ya. Mungkinlah sekitar disampaikan 20 menit lah, misalnya 15 menit untuk saya dan kamu awal untuk mengevaluasi. Tapi tadi kurang ya. Kurang, soalnya ada yang diloncat evaluasi nanda, videonya nggak dibahas kan gitu ya. Itu ya ibu bapak. Jadi yang lainnya nanti kan ada refleksi ya, ada refleksi dengan Bu Niken, nanti diperbaiki lagi. Jadi jangan diulangi lagi karena kan teachingnya hanya sekali ya. Nanti kalau ada refleksi mungkin ibu bapak diperbaiki. Udah, itu dari saya. Pak Muawal mau nggak Pak Muawal? Ya Ibu, baik, terima kasih masukannya Bu Dwi. Ya, saya hanya ingin menambahkan untuk di materinya saja Bu Dwi. Iya. Di materi itu kan judulnya memang pengolahan dari adonan pie ya. Nah, adonan pie itu masuk ke dalam jenisnya sugar dough. Jadi diterangkan sugar dough itu apa? Karena ada pie dough dan ada sugar dough.
Bedakan dua itu. Tadi kan kalau nggak salah ada yang ini kuis loren. Nah, kuis loren itu beda dengan adonan sugar dew ya. Jadi adonannya itu memang berbeda antara sugar dew dengan pie dew itu ya. Itu memang. Nah, kamu awal itu chef pastry. Nah. Saya kena ini Bapak. Enggak lah Bu Dwi, saya ya juga guru biasa kok. Bukan gaya merendah. Itu ya, jadi Wow. ada yang membedakan antara pie dew dengan sugar dew. Betul. Kalau sugar dew itu kan adonan pasir ya. Kenapa kok adonan pasir anak-anak? Karena kita membuatnya itu dalam bentuk berpasir-pasir, butiran-butiran kecil seperti pasir, seperti itu biasanya itu karena tekniknya ada yang teknik tadi kayaknya belum dibahas ya, teknik pembuatan adonan. Jadi teknik pembuatan adonannya itu dengan teknik creaming ya. Teknik creaming itu pengadukan antara ini dengan ini anak-anak ya. Diterangkan seperti itu. Jadi mereka harus paham. Nah, kalau adonan kuis loren itu masuk ke adonan yang asin ya. Jenisnya jenis yang asin karena itu masuk ke dalam istilahnya tuh short crust pastry ya. Nah, short crust pastry. Short crust pastry itu adonan pastry yang metode pencampurannya lemak diremat-remat bersama tepung ya. Tidak harus seperti tidak di creaming karena adonannya itu agak seperti agak lihat sedikit sih. Tapi pada saat matang dia akan crunchy sangat ya, akan kelihatan mudah patah, kemudian dipadu dengan tidak manis, adonannya itu gurih. Kemudian nanti isinya, kalau isinya ya memang jelas-jelas adonannya itu kan harus asin kalau yang pie kuis lorennya itu karena di dalam pie itu kan ada tart juga, ada namanya tart ya. Apple pie itu yang terbuka, apple tart itu yang tertutup. Jadi harus bisa membedakan. Kalau tart itu pasti tertutup, sama-sama adonan pie-nya, tapi yang membedakan antara terbuka dengan tertutup itu harus jelas benar di dalam materi itu ya. Jadi apa yang membedakan ini loh nak, membedakan itu kalau tart itu terbuka, kalau pie itu tertutup, kalau pie itu terbuka ya. Kan ada contohnya fruit pie itu kan terbuka. Jadi kalau fruit pie berarti isinya pie yang diisi dengan pastry cream dan buah. Tuh yang membedakan itu. Jadi harus ada pembedaannya. Nah, adonan sendiri, adonan pastry itu kan jenis adonan pastry juga. Itu kan harus ada sweet, ada flaky, ada rupaf, ya. Itu seperti itulah, ya. Jadi materi tolong harus benar-benar dipahami biar anak-anak itu, sehingga kalau kita mengajar dengan materi yang sudah lengkap 30 menit itu pastilah kurang. Karena kita menerangkan banyak sekali. Ya. Tapi kalau materinya itu tidak siap, tidak ada materi sama sekali dan sebagainya, itu pasti sedikit, waktunya hanya 15 menit itu seakan-akan lama banget. Padahal kalau diterangkan itu ya harus panjang lebar, ini loh adonannya jenisnya ini. Nanti kriterianya bagaimana hasilnya tuh, ya. Jadi hasilnya kalau yang dipanggang pie itu kan istilahnya itu kalau ada adonannya yang tanpa diisi itu namanya kan tartlet, artinya kan mangkok ya, artinya tartalate tulisannya itu artinya mangkok. Jadi mangkoknya harus bagaimana, crispy. Nah, teknik pembuatannya bagaimana, creaming, pengaduannya bagaimana. Nah, itu harus dipahami. Di situ anak-anak harus mengaduk dengan menggunakan spatula atau dengan wooden spatula supaya apa? Adonannya itu tetap crispy, karena kalau kita aduk dengan tangan, adonan itu tidak akan menjadi crispy karena sudah
matang dengan panas yang ada di tangan. Itu nggih. Semuanya tolong dipelajari materi-materi seperti itu, dipahami. Jadi kita tidak kekurangan waktu. 30 menit itu pasti kalau punya materi dijabarkan bla 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 pastilah. Jadi tolong mulai dari pembuka, kemudian materi dan penutup. Penutup itu pastilah kita sampai sini dulu anak-anak, ketemu minggu depan dengan materi yang kita ajarkan minggu depan dengan materi setelah adunan pai apa. Hanya itu aja diulas ya. Itu sehingga sudah ada evaluasi hasil akhir dari evaluasi itu kan mulai dari rasa, kemudian tekstur, itu kerenyaannya bagaimana itu dievaluasi di dalam pembuatan adunan pai itu. Nggih, itu aja mungkin dari saya, Bu Elit. Erna, Pak. Oh, Bu Erna. Terima kasih banyak Pak Awal, sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Mu. Banyak sekali ilmunya yang diperoleh. Iya, banyak Ibu-ibu Bapak semua. Oh ya Bu Dwi, mohon maaf. Tadi yang terekam punya saya cuma 1 menit, yang lainnya tidak terekam. Oh, kenapa? Kurang tahu Ibu. Tadi nanti saya juga minta rekamannya seperti Pak Wayan ya Ibu. Ya nanti minta komentar ya Pak. Oke Ibu. Mohon maaf kekurangannya. Ya, berikutnya. Ya, saya Bu. Yang menanggapi, mengobservasi temannya tampil yang besok tampil ya Bu ya. Yang besok tampil. Jadi yang sekarang tampil mengomentarinya besok temannya yang lain. Ya. Oke. Berikutnya siapa Bu Lisa? Saya Bu, ya. Monggo Bu Lisa. Selamat pagi Pak Muawal. Perkenalan dulu, nama saya Lisa, Bapak. Saya mengajar di Purworejo. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bu Lisa. Purworejo mana Bu? Saya Purworejo Kota Bapak di SMK Negeri 3. Ada teman di sana, salam balik. Siapa Bapak? Lupa Bu, teman diklat. Oh, nggih, siap Bapak, nggih. Saya mulai nggih Bapak, Ibu. Nggih, monggo. Mohon maaf sebelumnya jika nanti saya panggil nama Bapak Ibu semua dengan sebutan nama saja, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekam dulu nggih Bapak Ibu. Ya.